pandang pribadi penulisnya. Objek esai bias mengenai apa saja dari masalah kecil sampai masalah besar, seperti masalah ekonomi, kebudayaan, kesenian, sosial, keamanan, karya sastra, atau masalah politik. Jadi esai di sini itu menuangkan opini pribadi dari seorang penulis tentang berbagai macam topik seperti itu yang dituangkan ke dalam satu tulisan yang bernama esai. Jadi di sini teman-teman udah dapat gambarannya ya secara jelas apa sih esai itu. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu esai, jenis nih, aku mau ngasih tahu jenis esai yang umum untuk ditampilkan. Biasanya itu sebenarnya pertama ada esai beasiswa. Kalau misalkan teman-teman tahu kayak LPDP, terus atau IISMA gitu, program-program dari kementerian, biasanya mereka itu menggunakan syarat salah satunya esai sebagai syarat pendaftarannya. Di situ para pendaftarnya menuangkan tulisan tentang dirinya sendiri gitu. Jadi menjelaskan opini mereka tentang diri mereka sendiri ke dalam tulisan, itu namanya esai beasiswa. Nah, kalau esai ilmiah yang kedua, itu esai yang sering diperlombakan. Jadi kalau misalkan esai yang dibuat kompetisi, itu namanya tuh esai ilmiah. Kayak kalau misalkan teman-teman suka lihat pamflet kompetisi esai atau seperti yang sudah beberapa kali aku ikutin gitu, itu namanya itu esai ilmiah gitu. Dan ini merupakan salah dua dari jenis esai yang paling populer yang ada di yang sering dibicarakan. Dan sebenarnya masih banyak jenis esai lainnya. Nah, terus kenapa sih kita itu? Jadi sebelum kita asal nulis esai nih, kita harus tahu kenapa sih kita itu harus menulis esai. Jadi kita tuh harus punya tujuan yang jelas gitu. Kenapa kita harus menulis esai? Nggak asal gitu. Kenapa sih gitu? Jadi alasan pertama itu mengembangkan pemikiran kritis. Ini jelas banget ya teman-teman. Jadi untuk mengembangkan ide-ide kritis kita, segala gagasan yang ada di otak itu yang nggak hanya ada di otak aja bisa kita tuangkan ke dalam tulisan. Itu bisa dikembangkan melalui penulisan esai. Terus yang kedua, kita bisa mengkomunikasikan ide-ide kita. Selain kita bisa menuangkan ide-ide kita ke dalam komunikasi secara lisan, kita juga bisa menuliskannya ke dalam tulisan di esai. Jadi kita bisa menuliskan nih ide-ide apa aja yang akan kita tuangkan sesuai dengan gagasan kita, seperti itu. Terus yang ketiga, penyelidikan mendalam. Nah, penyelidikan mendalam itu seperti misalkan tadi nih, aku udah nyinggung kalau misalkan esai itu bisa ditulis tentang berbagai macam topik kan, misalkan tentang ekonomi, tentang politik, tentang sosial, kayak gitu. Nah, terus di esai ini kita melakukan penyelidikan mendalam tentang topik itu, kita ulas secara lebih dalam, dikaji lebih dalam dari berbagai macam sumber gitu. Dari berbagai macam sumber kita tuangkan ke dalam esai, terus dilakukan penyelidikan mendalam. Terus alasan yang keempat itu meningkatkan keterampilan menulis. Ini udah jelas banget teman-teman. Kalau kita menulis esai, kita harus punya keterampilan menulis. Tentu aja dengan kita lebih rajin menulis esai, kita akan melakukan peningkatan terhadap keterampilan menulis kita. Nah, terus alasan yang terakhir itu kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Tanpa kita sadari, dengan kita semakin sering mengikuti kompetisi esai, kita semakin turut berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Misalnya, ketika kita kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, ketika kita menulis esai, kita itu bisa memberikan sumbangsi ide kita. Misalkan esai teknologi, pembuatan biofuel dari mikroorganisme apa. Nah, itu kan kita turut berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan biologi. Kita menuangkan ide kita tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi, ini merupakan dasar nih, sebelum kita nulis esai, kita harus tahu dulu tujuan kita itu apa. Supaya kita pas nulis, kita itu nggak berhenti di tengah jalan. Kurang lebih kayak gitu. Lalu di sini ada struktur esai. Struktur esai, kalau misalkan teman-teman tahu struktur itu kan kayak misalkan nih tahapannya apa aja sih kalau nulis esai gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan nulis esai itu
bagiannya apa aja gitu. Jadi isai itu terdiri 3 bagian teman-teman. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Nah, pendahuluan itu kalau misalkan teman-teman pernah nulis makalah, kurang lebih sama isinya latar belakang. Nah, kalau isinya itu adalah opini kita, argumentasi kita terhadap ide yang kita berikan, terhadap ide yang kita kaji gitu. Terus kalau penutup adalah kesimpulan. Lalu bagaimana nih kita nulisnya gitu. Jadi kalau misalkan mau nulis isai, pendahuluan, isi, penutup, itu kita bisa menuliskan kayak diperjelas gitu, kayak bagian yang misalkan pendahuluan, ditulis dulu pendahuluan, terus ditulis, isi, ditulis lagi penutup isi. Atau bisa juga secara eksplisit, jadi nggak usah ditulis bagian pendahuluan, isi, penutupnya, tapi langsung diisi aja semuanya. Jadi kayak langsung dibikin isi-isanya, tapi mencakup isi pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan itu kalau bisa aku kasih sedikit trik, itu kita menggunakan sitasi. Kalau teman-teman tahu yang kayak misalkan kita nulis terus ada tanda kurungnya atas nama terus tahun, nah itu berarti kita kan mengambil kutipan tersebut dari sumber lain seperti itu. Nah, pendahuluan isinya adalah seperti itu. Jadi materi yang kita bawakan itu tidak asal-asalan. Jadi materi yang kita bawakan itu terjamin gitu sumbernya. Nah, yang isi baru argumen kita. Jadi boleh disampaikan sesuai dengan opini dan gagasan kita. Baru yang penutup adalah kesimpulan dari semuanya. Lalu selanjutnya, gimana sih tips untuk menulis isai agar juara seperti itu? Yang pertama, mulai dari pertanyaan provokatif. Jadi pada bagian pendahuluan, sebelum memulai pendahuluan, itu kita bisa mulai dari pertanyaan provokatif. Misal nih, aku bikin isai tentang cara membuat aplikasi untuk mengatasi kemacetan seperti itu. Terus biar menarik interaksi antara juri pada saat membaca, kita itu bisa memulai dari pertanyaan provokatif terlebih dahulu supaya juri itu lebih interaktif gitu saat membaca. Jadi misal sebelum menulis pendahuluan itu kita bisa menulis kayak bagaimana solusi untuk mengatasi kemacetan yang sangat bermuara di Jakarta, yang sangat berpotensi untuk meningkatkan emisi gas karbon seperti itu. Di medianya, jadi teman-teman rancang, teman-teman desain, kayak apa sih yang teman-teman maksud gitu. Nah, ini tuh penting banget, ini tuh poin plus banget kalau teman-teman bisa ngasih objek kayak gimana sih gambaran dari ide yang teman-teman buat seperti itu. Ini benar-benar poin plus banget. Jadi kalau mau menang harus ada integrasi multimedia. Nah, gaya penulisan tidak konvensional. Jadi kalau bisa itu kan bahasa bukan yang non formal, kayak misalkan asik nih atau gimana, itu kan non formal ya, tapi lebih ke bahasa-bahasa yang modern tapi masih terpaut dengan ilmiah gitu. Jadi juri pas baca itu menambahkan kesan tersendiri. Lalu tips selanjutnya, akhiri dengan panggilan tindakan. Jadi akhiri dengan panggilan tindakan itu maksudnya teman-teman mengajak para pembaca. Jadi tidak hanya satu arah, jadi kayak dua arah teman-teman menulis isai itu, mengajak para pembaca untuk kembali merangkum, meringkas apa sih yang teman-teman tulis gitu. Kayak dari teman yang udah teman-teman tulis, apa sih kesimpulan yang bisa juga dibawakan oleh para pembaca. Nah, di sini selain tadi aku mau ngasih tip, di sini aku mau ngulas kesalahan-kesalahan yang umumnya ada pada penulisan isai. Jadi, teman-teman udah bagus nih, udah punya konsep bikin isai, udah bagus idenya, udah punya tujuannya, udah ada nih langkah-langkahnya, tapi kalau teman-teman nggak menghiraukan kesalahan-kesalahan ini, bisa jadi
akan berpengaruh terhadap penilaian, jadi poin minus juga. Jadi kesalahannya itu apa aja? Pertama, kurang fokus. Jadi kalau teman-teman nulis esai itu pertama harus fokus banget. Jadi nggak di tengah-tengah itu, kayak hilang arah gitu, kayak kok udah nulis setengah jalan, udah nulis pendahuluan, tapi pas diisi nggak sesuai gitu. Nah itu namanya kurang fokus. Jadi harus fokus supaya dari yang isi sama pendahuluan sampai penutup itu sama semua. Terus yang kedua, tata bahasa yang buruk. Nah ini kesalahan yang fatal banget. Jadi selain tema yang teman-teman bawakan, terus topik yang teman-teman bawakan, latar belakang dan lain-lain, kalau teman-teman menggunakan tata bahasa yang tidak baku, tidak rapi, tidak komprehensif, itu bisa jadi juri akan bingung pas baca, terus kayak menilai kok tulisnya gini banget ya gitu. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan tata bahasa yang baik, yang mudah dibaca, mudah dipahami, dan juga menarik perhatian. Yang ketiga adalah struktur yang lemah. Struktur yang lemah itu di sini maksudnya adalah komponen-komponen dari penulisnya itu tidak dilandasi jadi argumen-argumen yang teman berikan itu tidak dilandasi dengan sumber-sumber yang akurat gitu. Jadi struktur kalimatnya itu tidak didukung oleh sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kayak kan kalau misalkan nulis ngasal doang bisa aja dong siapapun gitu. Tapi kan di sini teman-teman ingin mengikuti perlombaan, jadi harus bisa dibuktikan, harus bisa dipertanyakan. Kalau ditanya nanti sama juri, misalnya teman-teman masuk final gitu, terus presentasi ditanya ini sumbernya dari mana, teman-teman bisa jawab dengan struktur yang kuat. Yang keempat, plagiarisme, dan ini juga salah satu kesalahan yang fatal banget. Di beberapa kompetisi itu biasanya bisa mencantumkan Turnitin. Kalau teman-teman Turnitin itu plagiarisme dari isai. Jadi kayak misal penulisan gitu. Kalau misalkan biasanya itu batas maksimal 20%. Nah, kalau teman-teman di atas 20%, teman-teman dianggap gugur. Nah, supaya untuk menghindari plagiarisme, teman-teman harus lebih kreatif sendiri gitu. Jadi enggak sesuai dengan karya orang lain, tidak sesuai dengan jurnal orang lain, tidak, tata bahasanya itu enggak sama persis. Nah, terus kesalahan yang kelima itu adalah pernyataan yang didukung. Jadi tadi entah didukung dengan gambar, jadi pernyataan yang teman-teman sampaikan itu bisa didukung dengan gambar yang mendukung, data yang mendukung gitu. Terus yang keenam adalah kesimpulan yang lemah. Jadi kesimpulan yang lemah itu teman-teman udah bagus bikin pendahuluan, udah bagus bikin isi ini, tapi pas baca kesimpulannya kok juri bingung ya, ini jadi dari awal tuh apa tujuan maksud tulisnya, secara garis besar tuh apa. Nah itu bisa jadi juga poin minus. Kalau bisa ya dari pendahuluan, isi, sampai penutup itu konsisten seperti itu. Nah ini ada sedikit quotes dari Carl Sagan tentang penulisan. Itu writing is perhaps the greatest of human invention. Gitu. Jadi menulis adalah sesuatu hal yang sangat besar dari perkembangan manusia. Binding together people, citizens of distant epoch who never know one another. Gitu. Jadi semangat buat teman-teman yang lagi merintis untuk menulis, mencoba untuk membuat karya esai, dan juga semua itu ada prosesnya. Jadi nggak sekali nulis mungkin langsung berhasil, jadi butuh 3-4 kali nulis langsung menguasai, sampai teman-teman nanti akan bisa menguasai sendiri kalau misalkan dicoba secara berulang-ulang. Dan juga harus rajin-rajin cari referensi, cari sumber, tanya kepada sesama gitu, tanya kepada teman gimana sih tips dan masukannya, seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa scan barcode yang aku kasih. Di sini ada 5 contoh file esai yang aku dapatkan yang bisa teman-teman dijadikan rujukan ketika teman-teman menulis. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung seperti apa sih contoh esai yang pernah masuk ke kompetisi, yang masuk ke final, ini ada contohnya di barcode yang udah aku kasih. Mungkin boleh di scan dulu. Atau nanti aku kirim ke
kakaknya nanti di-share ke teman-teman ya, lewat Google Drive. Oke Kak, boleh. Oke. Oke, segitu aja pemaparan dari aku. Jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau disampaikan di kolom chat. Oke, baik teman-teman. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai bagaimana sih tips dan trik. Langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Atalita, kalau misalkan ingin membuat isai, itu kalau pemula banget, yang pertama harus cari tim. Jadi, tim. Biasanya isai itu ada yang individu, ada yang tim. Kalau yang tim, kamu cari tim dulu gitu. Terus nanti kalau udah setelah bikin tim, tadi kan aku kasih lihat gitu, contoh struktur isai itu ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, dari pendahuluan, isi, penutup, dari masing-masing isinya, dibagi sama anggota timnya gitu. Jadi anggota tim itu dari pendahuluan, isi, penutup, siapa aja yang kerjain ini gitu. Nah, terus gimana sih cara nulis isai supaya saat pemula gitu, kalau misalnya belum tahu apa-apa gitu, yang setelah dibagi bagiannya, maka ditentuin temanya, topik, judul gitu. Ditentuin tema, topik, judul. Kalau ditentuin tema, topik, judul, setelah ditemuin tema, topik, judul, dicari sumber referensi dari judul yang udah kamu dan teman kamu sepakati gitu. Terus kalau misalkan supaya lebih bagus gitu ya, bisa lihat contoh referensi atau lihat isai-isai yang udah menang gitu, kayak gimana sih mereka cara nulisnya, atau apa aja yang dibawakan, seperti itu. Nanti PPT aku kasih ke kakaknya ya. Nah, itu tadi Kak Artalia Haridinita. Mungkin masih ada yang ingin menanyakan sesuatu kepada Kak Faiza. Masih ada lagi Kak? Sebelum kita di penghujung kelas. Mungkin Kak Sekar, apa lagi? Tersebut atau teman Kak Artalita sendiri, seperti itu. Bagaimana Kak Artalia? Mungkin Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Mungkin sudah terjawabkan ya semua teman-teman, karena waktu kelasnya memang cuma 40 menit dan kita sudah berada di akhir kelas. Mungkin akan saya tutup ya Kak Faiza. Oke, dengan kesimpulan yang akan saya bacakan, jadi esai itu dari pemaparan tadi adalah karangan yang membahas suatu masalah yang aktual secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya, di mana esai ini harus kita pelajari karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya bisa membuat kita untuk berpikir kritis, bisa membantu kita dalam berkomunikasi, dan membantu kita dalam keterampilan menulis, dan meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan kita. Di mana tadi juga banyak dipaparkan bagaimana tips dan trik dalam menulis esai, begitupun ada tadi dipaparkan 6 kesalahan yang harus dihindari dalam penulisan esai. Di mana dalam menulis esai tersebut kita harus memulai pertama kali, dan di mana ketika ingin memulai menulis esai kita harus membiasakan untuk membaca. Mungkin itu saja. Mungkin masih ada yang disampaikan Kak sebelum penutup? Belum ada Kak, paling jangan lupa isi absen sih. Oke. Atau ada sesi dokumen